Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Ermayanti. Sebelumnya Ibu mau menyapa kalian dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Tentu tetap sehat, semangat, dan ceria. Hari ini kita memasuki tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 tentang tumbuhan sahabatku. Pada pembelajaran 4 ini, kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu yang pertama, menemukan sikap yang mencerminkan sila ketiga dan merefleksikan sikap diri yang belum sesuai dengan sila tersebut dan usaha untuk memperbaikinya. Yang kedua, membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Bicara tentang tumbuhan, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Tahukah kalian bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Ayo kita cari tahu. Sekarang coba kalian perhatikan berbagai tumbuhan di sekitar kalian. Kira-kira apa saja manfaat bagi kehidupan kita? Nah, sekarang coba kita lihat gambar berikut. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Dari gambar ini, kita dapat simpulkan dan kita dapat jelaskan bahwa tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Oksigen didapat dari proses fotosintesis. Oksigen berguna untuk makhluk hidup bernafas dan juga akan membuat udara menjadi sejuk. Selain sebagai sumber oksigen, tumbuhan juga menyerap karbon dioksida. Tumbuhan juga bisa sebagai tempat tinggal hewan-hewan dan juga manusia. Selain itu, akarnya juga dapat menyerap air. Nah, kemudian tumbuhan juga bisa mencegah longsor, erosi, abrasi pada tanah. Selain itu, tumbuhan juga mengurangi polusi yang disebabkan oleh udara yang kotor. Kemudian, selain itu, tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk menambah imunitas tubuh. Mengingat banyaknya manfaat yang didapat dari tumbuhan, maka dari itu menjaga kelestarian tumbuhan penting untuk kehidupan agar siklus kehidupan berjalan semestinya. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Nah, tahukah kalian bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup, tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Nah, sila Pancasila tersebut yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah.
Persatuan mengandung pengertian bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung adanya dua makna, yaitu makna geografis, yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95 sampai 141 derajat bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah tersebut. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia ini mengandung nilai-nilai persatuan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta perdamaian dan persatuan. Yang ketiga, tidak egosentris. Kemudian, sikap yang mencerminkan sila ketiga antara lain, yang pertama, satu, bangga dan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Dan yang keempat, menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Nah, sekarang kita bisa menentukan nilai-nilai Pancasila sila ketiga sesuai gambar. Coba kita perhatikan dua gambar berikut. Untuk gambar pertama, gambar di atas menunjukkan kerjasama antar teman. Cici menyapu sampah. Uni memegangi kantong sampah agar Edo lebih mudah saat memasukkan sampah. Perilaku Cici, Uni, dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, sebab mereka bekerja sama agar lingkungan tetap bersih. Kemudian untuk gambar kedua, kita perhatikan gambar di atas menunjukkan kerjasama dalam kelompok di wilayah sekolah atau lebih khususnya di kelas. Walaupun mereka berbeda suku, mereka bekerja sama dengan baik agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Saat Udin mengemukakan pendapat, Uni dan Doris mendengarkan dengan baik. Perilaku Udin dan teman-teman sesuai dengan sila ketiga Pancasila, sebab mereka berdiskusi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan tugas mereka. Nah, sekarang kalian bisa memperhatikan masyarakat di lingkungan kalian. Apakah kalian menemukan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang dapat kalian contoh? Kalian bisa menyampaikan dan menjelaskan kepada guru dan teman-teman kalian. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pada pembelajaran pertama, kalian sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram, dan kalian sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Sekarang perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel berikut terdapat kolom teks, ide pokok, dan juga kesimpulan.
Di dalam membuat kesimpulan, ada baiknya kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri kesimpulan yang baik. Adapun ciri-ciri kesimpulan yang baik itu antara lain yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, berisi pokok pembicaraan. Yang keempat, menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Yang kelima, membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu. Selain kita harus mengetahui ciri-ciri kesimpulan yang baik, untuk bisa membuat kesimpulan, ada baiknya kita juga harus mengetahui bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik. Yang pertama adalah membaca teks bacaan dengan teliti. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf yang biasanya terletak di awal, tengah, dan juga akhir paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok paragraf. Yang keempat, menentukan informasi penting. Yang kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting menjadi kesimpulan paragraf. Dan yang keenam, menyusun kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Nah, itu tadi beberapa hal yang disampaikan mengenai ciri-ciri kesimpulan yang baik dan juga bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri kesimpulan yang baik dan bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik, kalian akan mudah membuat kesimpulan dari sebuah teks. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ciri-ciri dan bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik, mari kita coba membuat kesimpulan dari teks berikut. Di sini ada teks, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, dari teks tersebut, yang harus kita tentukan dulu sebelum kita membuat kesimpulan, kita harus mencari ide pokok terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari paragraf tersebut, ide pokok dari paragraf tersebut adalah yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teks paragraf tersebut adalah jagung berkembang biak melalui biji. Jadi kita bisa menarik kesimpulan setelah kita mencari ide pokok yang ada pada paragraf tersebut. Nah, setelah kita belajar hari ini, kira-kira kalian pasti bisa menuliskan beberapa hal berikut. 1. Sikap manakah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang telah kamu terapkan? Yang kedua, sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila ketiga Pancasila? Demikian dari Ibu. Semoga
apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap sehat, dan jadilah anak pintar, cerdas, dan semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.